Saudara, setelah 2 tahun pandemi, tahun ini masyarakat akhirnya bisa kembali merasakan mudik dan pulang menemui keluarga tercinta di kampung halaman. Selain tol Trans Jawa, salah satu jalur favorit pilihan pemudik adalah jalur selatan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Revi Desantra dan juru kamera Febri James yang merangkum pergerakan arus mudik dan balik di jalur selatan Jawa Barat. Jalur selatan merupakan salah satu jalur favorit bagi warga yang mau melakukan perjalanan mudik. Tahun ini, mudik tentu terasa berbeda karena setelah 2 tahun lamanya pemerintah melarang adanya pergerakan mudik. Akhirnya tahun ini, masyarakat dapat kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Tahun ini juga kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pergerakan arus mudik di jalur selatan. Diketahui jalur selatan merupakan jalur yang menghubungkan bagi masyarakat dari wilayah Jabodetabek, Bandung, dan juga sekitarnya yang mau mengarah ke timur atau ke arah Tasikmalaya, Garut, dan juga Sumedang. Perjalanan kami mulai dari gerbang tol Cileunyi memantau arus pergerakan mudik mendekati puncak arus mudik. Berbeda dari tahun sebelumnya di mana sempat terjadi atau sering terjadi kemacetan di sekitar gerbang tol Cileunyi, tahun ini pun tidak terasa kemacetan. Karena diketahui pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi seperti membuka gerbang tol tambahan di tol Cisumdawu bagi masyarakat ataupun warga yang juga mau mengarah ke Tasikmalaya. Tidak hanya itu saja, langkah-langkah antisipasi lainnya juga dilakukan untuk mengurai adanya kemacetan di sekitar gerbang tol Cileunyi. Beberapanya adalah dengan membuka gerbang tol tambahan menjadi sampai 11 gerbang tol, lalu juga dengan menambah transaksi mobile reader di sekitar gardu tol Cileunyi dan juga membuka exit tambahan di tol Gede Bage. Dari data Jasa Marga memang mencatat bahwa di sekitar gerbang tol Cileunyi pada mudik tahun ini terdapat sekitar 481.000 kendaraan yang keluar di gerbang tol Cileunyi dan ini naik sekitar 7% dibandingkan dengan arus lalu lintas pada normalnya. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan arus mudik pada masa puncak arus mudik di tanggal 28 hingga 30 April di sekitar jalur Limbangan dan juga Nagrek. Pada masa puncak arus mudik di tanggal 28 hingga 30 April, kami mencatat ada sekitar 10 km terjadi kemacetan di jalur Limbangan dan juga jalur Nagrek. Hal ini diantisipasi dengan berbagai cara oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah dengan mengadakan buka tutup jalur dan juga one way. Kami catat, polisi bahkan bisa melakukan hingga 5-7 kali one way ataupun satu jalur ketika adanya kemacetan yang terjadi di sekitar jalur Limbangan. Tidak hanya jalur mudik saja, tetapi arus balik juga kami pantau bahwa pada masa mudik tahun ini di jalur selatan terjadi kemacetan cukup tinggi di jalur balik dari Tasikmalaya menuju Bandung, lebih tepatnya di jalur Lingkar Gentong. Dari Tasikmalaya kami memantau pergerakan arus balik di sekitar jalur Lingkar Gentong bagi para warga yang mau melakukan perjalanan balik dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Di jalur tersebut kami pantau juga terjadi kemacetan cukup tinggi 2 dan 3 hari setelah Lebaran. Adanya kemacetan 11 km jauhnya ini membuat polisi juga melakukan skema antisipasi seperti pada masa arus mudik, yaitu salah satunya dengan menerapkan one way atau satu arah. Tentunya mudik tahun ini terasa sangat berbeda dan juga spesial karena sekali lagi setelah 2 tahun lamanya akhirnya pemerintah bisa kembali memperbolehkan warga untuk melakukan perjalanan mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Tentunya diharapkan dengan berakhirnya mudik ini tidak ada lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dan diharapkan juga momen mudik tahun ini dapat menjadi momen kehangatan dan juga melepas rindu bagi mereka yang sudah 2 tahun lamanya tidak berkumpul bersama keluarga. Selamat beraktivitas kembali dan minal aidin wal faizin. Tim Liputan Kompas TV.